perulangan di C++ itu ya atau loop itu dia bentuknya ada 3 ya. Ada for, ada while, sama do while. Oke. Nah, fungsinya perulangan ini untuk apa? Fungsinya itu untuk mengulang perintah ya yang sama ya, perintah dengan tujuan yang sama. Nah, misalnya ya saya mau cetak angka 1 sampai 5 di programnya. Nah, kalau kita nggak pakai perulangan, maka untuk cetak 1 sampai 5 itu kan kita bisa lakukan kayak gini. Ya. Kita bisa lakukan dengan cara kayak gini. Ya, ini kalau kita jalankan, nah dia cetak 1 sampai 5. Nah, tapi untuk kasus 1 sampai 5, oke lah kita masih bisa pakai cara yang ini. Tapi kalau kita mau cetak sampai 1000, 2000 kan, 100.000 kan kita nggak bisa lagi pakai cara ini. Ya nggak efisien, makan banyak waktu. Nah, jadi disitulah butuh perulangan. Ya, disitulah kita butuh yang namanya perulangan tadi. Nah, jadi kalau dengan perulangan kita nggak perlu buat terlalu banyak baris programnya. Ya. Jadi waktunya pun lebih singkat. Oke, nah untuk bentuk yang pertama, bentuk for. Nah, bentuk for ini dia strukturnya biasa pakai 3 langkah ini. Ya, ini juga minggu lalu udah sempat kita bahas kan. Ada startnya, ada stopnya, dan ada stepnya. Oke. Ada startnya, stop, ada step. Nah, untuk contoh kasus kita tadi, kita mau bikin 1 sampai 5. Oke, maka nilai startnya di sini udah bisa kita pastikan nilai startnya itu berapa? 1. Ya. Nah, nilai stopnya itu ada di 5. Jadi dia harus berhenti di angka 5. Nah, lalu stepnya itu lihat ya, 1 ke 5 ini naik. Ya, berarti stepnya itu ditambah. Tambah berapa? 1 ke 5 ini ditambah 1 setiap naiknya. Ya, berarti stepnya itu adalah tambah 1. Oke. Nah, ini cara menentukannya. Ya, 1 ke 5 itu naik. Ya, berarti kita start dari 1, stop di 5, dan step kita itu setiap naik dia ditambah 1. Oke. Nah, ini untuk bentuk for. Nah, jadi untuk ke programnya nanti, ya, untuk bahasa programnya nanti, kita buat dulu variabel untuk nyimpan startnya. Misalnya int start sama dengan 1. Oke, ini startnya. Nah, stopnya, perhatikan, stopnya itu dia nggak pakai variabel, tapi kita membandingkan variabelnya. Ya, variabelnya itu harus berhenti waktu dia bernilai 5, nilai awalnya 1. Karena nanti dia bakal ditambah, maka nilai start ini nanti bakal berubah, naik terus. Ya, bakal ditambah. Nah, jadi supaya dia berhenti di 5, maka kondisi startnya ini harus kita cek. Dia harus dibatasi sampai 5. Nah, kita bisa pakai start itu lebih besar atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan 5. Atau kita bisa pakai lebih kecil 6, sama ya. Berarti dia stopnya di 5. Ya. Lebih kecil 6, stopnya berarti di 5. Lebih kecil sama dengan 5 juga stopnya di 5 ya, karena ada sama dengan di situ. Oke. Nah, jadi untuk bikin stopnya itu kita buat kayak gini. Nah, stepnya kita bisa pakai, karena naik kita pakai increment. Ya, berarti start itu harus ditambah 1. Oke. Nah, jadi ini untuk bentuk yang pertama ya. Ya, ini tadi kita tentukan berapa startnya, stopnya, stepnya berapa. Lalu ini dalam bentuk programnya. Ya, startnya sama dengan 1. Start
harus berhenti di 5, ya. Harus lebih kecil dari 6, nggak boleh lebih. Ini yang menghentikan perulangannya nanti. Ya, start ditambah 1. Ya, ini yang menentukan dia naik. Oke. Oke, nah contoh. Ya, kita bikin ke programnya. Ini kalau kita jalankan F11. Oh, INT-nya ya. Lupa. INT. Tambahin INT. Nah, ini dia hasilnya. Oke, 1 sampai 5. Oke, nah perhatikan untuk bentuk yang pertama ini, bentuk for. Ya. Dia hanya akan mengulang kalau nilai stopnya itu benar. Ya, kalau nilai stopnya benar. Ya, kalau nilai stopnya ini salah, contoh ini saya balik. Ya, ini saya balik. Ya, 1 itu nggak lebih besar dari 6. Berarti kan kondisi stopnya salah. Maka waktu dia dijalankan, dia nggak bakal lakukan apapun. Lihat ya, kosong. Ya, jadi dia nggak mau mengulang kalau dia kondisi stopnya itu salah. Ya, kondisi stopnya itu salah. Ya, lihat di sini kosong. Jadi dia hanya mengulang kalau kondisi stopnya ini benar. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, kalau nilai start ini ya itu nggak pernah nyampe di 6-nya ya, atau dengan kata lain nilai startnya ini benar terus. Ya, nilai startnya ini benar terus, maka perulangannya itu nggak bakal berhenti. Ya. Ini itu kan berhentinya tadi di 6. Waktu si start ini jadi 6, maka dia udah berhenti, dia nggak bakal ngulang lagi. Makanya waktu kita jalankan, nah dia itu berhenti di 5. Tapi kalau ini saya ganti 11, maka nanti hasilnya jadi 10. Ya, jadi ada yang menghentikan dia. Ya, ada yang menghentikan dia. Kenapa? Karena nilai start ini berubah dari 1 ke 11. Siapa yang mengubahnya ini? Ditambah 1. Ya. Nah, jadi kalau seandainya dia saya kurang, bukan malah saya tambah, berarti kan nilai start ini nggak pernah bakal nyampe ke 11 kan? Karena saya kurang terus kan? Nah, jadi kalau dia dikurang, ya dia nggak pernah bakal nyampe ke stopnya. Nggak bakal pernah lewat dari 11. Makanya perulangannya nggak bakal pernah berhenti. Ya, dia nggak bakal berhenti. Kenapa? Karena dia di sini dikurang, bukan ditambah. Makanya dia nggak pernah nyampe ke 11. Ya, dia jalan terus. Oke, nah jadi nanti ke depannya kalau kalian pakai perulangan, terus perulanganmu itu nggak berhenti, itu berarti dia nggak ketemu di stopnya. Kenapa? Contoh ini, dia 1, tapi dia malah dikurang. Ya dia nggak bakal nyampe ke 11. Ya, karena kan dia dikurang, bukan malah ditambah. Ya, atau dia tadi nggak lakukan apapun perulangannya. Ya. Nah, kemungkinan kalau dia nggak lakukan apapun, maka dia nggak sesuai stopnya. Ya. Nah ini ya dia nggak lakukan apapun. Ya, karena 1 itu nggak lebih besar dari 11. Makanya dia di awal udah berhenti, nggak ngapa-ngapain. Untuk bentuk yang pertama. Jadi hasil akhir programnya itu dia nggak langsung dicetak ke 5-5-nya ya. Contoh, ini kan kita cetak 1 sampai 5. Jadi dia bukan langsung 5-5-nya itu dicetak ya. Ya, tapi sebenarnya dia bertahap cetaknya. Jadi kalau kita kasih di sini
pause, kita bakal bisa lihat. Nah, kita kasih pause, bakal kelihatan. Kurang-kurang ya. Nah, kita bakal bisa lihat. Ya. Nah, ini dia. Waktu nilai startnya itu 1. Ya, dia cetak 1. Terus saya enter. 2. Ya, startnya udah ditambah 1 berarti. Tambah 1 lagi. 3. Tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi dia udah 6, makanya dia berhenti, stop. Ya, di sini dia berhenti. Nah, jadi itu untuk bentuk yang pertama. Oke, nah coba kita ganti kasusnya. Misalnya, saya mau cetak sebaliknya dari 5 ke 1. Berarti berapa nilai start kita? Stopnya 1. Step kita berapa? Berapa stepnya? Lihat, ini naik atau turun? Hah? Turun berarti kurang 1. Ya, kurang 1. Nah, kita langsung ganti di programnya. Startnya 5. Untuk kondisi dia harus berhenti di 1. Berarti ini harus kita ganti jadi apa? Kondisinya. Jadi berapa? 0. Operatornya? Ini 0. Ini? Lebih besar. Ya, jadi lebih besar dari 0. Berarti 1. Berhenti di 1. Nah, ini karena dia dikurang 1, ini kita ganti. Ya. Minus-minus itu sama artinya dengan kurang 1. Ya, plus-plus itu tambah 1. Oke. Nah, dah ya. Start sama dengan 5. Start harus di atas 0, berarti di 1 berhentinya. Dan start dikurang 1. Nah, ini karena ada pause, jadi dia harus di enter. Nah, ini hasilnya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi cara membuat perulangan ya, kalian perhatikan dulu dia naik atau turun. Itu yang pertama. Ya, baru tentukan kalian startnya berapa, stopnya berapa, stepnya berapa. Ya. Oke, jadi yang pertama itu lihat dia itu naik atau turun. Kalau kita mau pakai for, perhatikan dulu dia di awal, dia itu naik atau turun. Ya, kalau nanti dia naik, stepnya berarti ditambah. Kalau dia turun, stepnya dikurang. Ya, kalau dia naik, maka nilai startnya itu harus lebih kecil daripada stopnya. Sedangkan kalau dia turun, nilai startnya itu harus lebih besar dari stopnya. Oke? Nah, contoh lagi, misalnya, saya mau cetak gini, 2, 4, 6, 8, 10. Oke, hasilnya nanti 2, 4, 6, 8, 10. Berapa startnya? Berapa? Berapa startnya? 2, 4, 6, 8, 10. Berarti kita, itu naik atau turun? Naik. Berarti startnya berapa? 2. Oke, nah berhenti. Ya, 10. Kondisinya nggak bisa kita bikin di 10. Kalau kita bikin 10, nanti dia berhenti sebelum 10. Jadi harus berapa? Berapa? 11. Ya, bisa 11. Ya, dan ini harus di bawah 11. Ya. Intinya dia nggak boleh lewat dari 10. Ya, nggak boleh lewat dari 11. Berarti maksimal di 10. 2 ke 10. Ya. Nah, karena kita naik tadi,
itu kita harus tambah. Tapi ingat, karena tambah-tambah ini berarti dia ditambah satu. Kalau kita mau bikin tambah dua, maka kita harus ganti tambah sama dengan dua. Ya, jadi kayak gini, tambah sama dengan dua. Nah, jadi ini bentuknya ya. Startnya sama dengan 2. Start harus lebih kecil dari 11, berarti maksimalnya di 10. Dan start tadi itu setiap loncat itu dia tambah 2. F11. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Nah, kita ganti lagi kasusnya. Minus 9, minus 7, minus 5, minus 3, minus 1. Oke. Nah, kita mau hasilnya kayak gini. Minus 9 ke minus 1. Ini naik atau turun? Dari minus 9 ke minus 1 itu naik. Ya, ditambah. Ya, kita naik. Oke. Nah, berarti start kita berapa? Minus 9. Stop kita 0. Ya, karena kita mau terakhir di minus 1. Start kita stepnya ditambah berapa? Iya, udah, berarti ini nggak perlu ganti. F11. Nah, itu ya. Minus 9 ke minus 1. Nah, itu untuk bentuk yang pertama. Ya. Bentuk pertama udah paham? Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Kasih pemisahnya dulu. Oke, untuk bentuk yang kedua, ya kita mau buat hasilnya itu sama. Ya, berarti kita mau cetak minus 9 ke minus 1. Ya, untuk bentuk yang kedua, itu startnya saya ganti ya. Jadi A aja namanya. Ya, nah, jadi ini untuk bentuk yang kedua ya, while. Nah, bentuknya udah beda ya, tapi cara kerjanya kita buat di sini sama. Jadi while itu ada start, stop, stepnya. Supaya hasilnya sama dengan for yang di atas tadi, kita bikin si A-nya itu ya, startnya itu di minus 9. Nah, stopnya kalau si A itu lebih kecil 0. Ya, ini stepnya tambah sama dengan 2. Nah, jadi kita jalankan F11. Nah, hasilnya itu sama ya, tapi kita pakai yang atas kita pakai for, yang ini kita pakai while. Oke, nah untuk while sama do while itu dia lebih fleksibel nanti ya, karena dia nggak harus ada ketiga-tiga ini ya. Dia nggak harus ada ketiga-tiga ini. Contoh, misalnya statement ini saya matikan kayak gini, ya dia tetap masih bisa jalan, walaupun dia perulangannya nggak berhenti. Ya kenapa? Karena dia nggak ditambah. Ya, cuman dia masih bisa jalan. Atau kita saya ganti ini jadi true ya, benar terus. Ya. Nah, ini juga sama. Ya. Nah, jadi untuk while
itu dia lebih fleksibel. Kenapa? Karena dia nggak harus ada ketiga-tiganya ini. Ya, contoh tadi step saya hapus, dia masih ngulang ya, walaupun dia nggak berhenti. Ya, atau dia nggak pakai nilai start di awal pun. Ya, contoh nih saya matikan kan, terus di sini saya bikin 1, ini saya matikan. Nah, kan ini berarti kita cuma pakai stop kan. Start sama stepnya ini saya matikan nih. Saya cuma pakai stopnya aja. Ya. So, ini nggak ada ya karena dimatikan. Saya bikin 1 aja. Nah, dia tetap ngulang nih. Ya. Jadi untuk bentuk while ini dia lebih fleksibel. Kenapa? Karena dia nggak harus ada start step. Ya. Ya, kita perlu 1 aja di stop aja pun dia udah bisa jalan. Dia udah bisa ngulang. Ya, itu bedanya dengan si for tadi. Oke, nah lanjut. Bentuk ketiga. Do while. Do while itu kebalikan dari si while. Ya. Nah, tetap di awal kita bikin startnya dulu. Saya bikin B ya. Lalu do. Oke, ini bentuk yang terakhir, do while.